Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah melempar kesalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Bambang terlambat bangun. Otomatis dia terburu-buru saat berangkat ke kantor dengan naik sepeda motor. Dengan kecepatan tinggi, Bambang ngebut di jalan. Tapi sayang, tiba-tiba saja, prit, polisi datang menemuinya. Oh, Bambang kena tilang. Karena tidak ada surat-suratnya, maka motornya ditahan polisi. Bambang berusaha meyakinkan polisi bahwa suratnya ketinggalan. Bahkan ia menyalahkan pembantu rumahnya yang tidak membangunkannya. Kok sempat-sempatnya Bambang masih juga menyalahkan orang lain. Saudara yang terkasih, sikap Bambang tersebut mewakili diri kita. Bahwa manusia selalu mencari alasan untuk membenarkan diri. Sebagai anak-anak, pemuda remaja, bahkan orang dewasa, kita pun seringkali bersikap seperti Bambang, sukanya melemparkan kesalahan. Kita seringkali mengkambing hitamkan orang lain dikala kita disalahkan. Padahal kalau dipikir-pikir, dalam peristiwa Bambang kena tilang polisi, tidak ada hubungannya antara polisi dan pembantu. Yang jelas itu kesalahan Bambang sendiri karena terlambat bangun. Saudara yang terkasih, bukankah kita sering seperti itu? Berusaha membenarkan diri saat telah melakukan kesalahan, lalu mencari objek yang dapat dipersalahkan. Kita sering menyalahkan orang tua, kakak, adik, teman, anak, jalanan macet, dan lain sebagainya. Padahal tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang kita lakukan. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit anak-anak muda yang terlibat pelayanan di gereja mengkambing hitamkan pelayanan yang terlalu padat sehingga menyebabkan anjloknya nilai mata kuliah atau mata pelajaran mereka. Saudara yang terkasih, hal yang sama dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika Tuhan menanyakan mengapa mereka memakan buah terlarang. Mereka justru saling melemparkan kesalahan. Adam melemparkan kesalahan kepada Hawa. Demikian juga Hawa melemparkan kesalahannya kepada ular. Kita pun ketika bersalah kadang cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan yang ada di sekitar kita yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kesalahan kita. Mungkin sesekali kita berhasil menghindar dengan mengkambing hitamkan keadaan. Namun kita perlu ingat
bahwa Tuhan akan mengajari kita agar kita benar-benar secara terbuka mau mengakui kesalahan kita. Karena itu, belajarlah untuk bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Jangan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter tanggung jawab dan hindari untuk menyalahkan pihak lain jika kita melakukan kesalahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengingatkan agar kami bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan, supaya kami tidak menjadi pengecut untuk menghindar dan tidak mau bertanggung jawab. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami bertanggung jawab dalam menjalani hidup yang Engkau berikan kepada kami. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan berbelas kasih untuk menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.